mempunyai rasio minimal 5%. Rasio cepatnya lebih dari 93% dan rasio lancarnya lebih dari 179%. Nah, dari sini menunjukkan bahwa PT IKRO juga dalam keadaan sehat dalam hal rasio likuiditas. Dalam hal rasio solvabilitas atau kemampuan membayar utang aktiva yang dimiliki, PT IKRO mampu membayar seluruh utang yaitu 33.000 dengan aktiva 143.000. Jadi aktivanya lebih banyak daripada seluruh hutang. Oleh karena itu PT IKRO ini mampu membayar seluruh utang atau rasio solvabilitasnya bagus. Sedangkan untuk rentabilitas atau kemampuan menghasilkan laba semakin tinggi, akan semakin baik, lebih tinggi dari tingkat bunga bank, maka keadaan keuangannya semakin baik. Diketahui di lanjutannya bahwa rentabilitas ekonomi adalah 28% dan rentabilitas modal sendiri adalah 33%. Nah, angka tersebut 28% rentabilitas lebih besar dari 20% yaitu tingkat bunga bank, maka rentabilitasnya bagus. Jika rentabilitasnya bagus atau tinggi atau lebih tinggi daripada tingkat bunga bank, maka perusahaan dalam keadaan sehat. Oke, ini yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan. Kemudian analisis masa resisi untuk penyusunan anggaran. Hal yang perlu diperhatikan saat masa resisi, yaitu memperkirakan berapa lama masa resisi akan terjadi. Kemudian menentukan tingkat rasio yang dapat diterima pada saat resisi. Yang ketiga, menentukan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Jadi masa resisi ini masa-masa sulit atau masa-masa saat penjualannya turun atau masa-masa membutuhkan masa-masa berbahaya bagi perusahaan, semacam itulah. Itu untuk mengatasinya atau untuk penyusunan anggarannya, maka dilakukan hal-hal 3 ini dulu pertamanya. Nah, untuk ilustrasinya ada pada PT Palantingan. Di situ halaman 8.10 ada ilustrasi PT Palantingan, yaitu masa resisi dimulai pada 2012. Kemudian lama masa resisi mungkin pada tahun 2012 sampai 2013. Kan tadi yang harus dipersiapkan adalah berapa lama masa resisinya. Kemudian jualan pada tahun 2012 diperkirakan 300.000. Namun pada saat resisi 2012 turun sebesar 70% dari jualan tahun 2011. Kemudian jualan tahun 2013 turun lagi, yakni 80% dari jualan 2012. Gitu. Kemudian yang D, harga pokok jualan berdasarkan pengalaman masing-masing adalah 60%, 70% dan 65% dari jualan. Kemudian sediaan 25% dari harga pokok, depresiasi 10% dari aktiva tetap, piutang 15% dari jualan, utang dagang, beban usaha variabel, beban usaha tetap, dividen akan dibayar tiap tahun, tiap awal tahun yang akan datang sebesar 10.000. Kemudian pajaknya 10%, saldo kas awal 2.000. Nah, saat kita melakukan anggaran laba rugi dari perusahaan ini berdasarkan
ilustrasi ini pada saat resisi diperkirakan 2011 sampai 2013 dari tabel ini ya. Kemudian jualan pada 2012 adalah 300.000. 2012 turun 70%, jadinya 21 turun 70% dari 2011 maka menjadi 210. 2013 turun 80% dari 2011 maka sama dengan 2 maaf, bukan turun 70%, turun menjadi 70%. Oke. Tahu bedanya ya? Turun menjadi 70% dari 300.000. Beda dengan turun sebesar 70% dari 300.000. Kalau turun sebesar 70% dari 300.000 maka 2011 hanya 90.000. Tapi karena dia turun menjadi 70.000 70% jadinya tahun 2012 210, 2013 240. Kemudian laba kotor 1 dikurangi 2, di situ dihitung menjadi 120, 63.000 dan 84. Kemudian beban usaha tetap diketahui 15.000, variabel adalah 20.000 dari jualan. 20% dari jualan. Jadi 20 kali 300. Kemudian jumlah beban 4 ditambah 5, laba rugi 3 dikurangi 6, yaitu laba kotor dikurangi jualan. Ini sama dengan 32.235. Kemudian pajak penghasilan adalah 10%, diketahui maka 10% kali 32.000, kemudian menjadi laba rugi bersih 29.011. Dividen setiap tahunnya adalah 10.000, maka laba ditahan sama dengan 29.000 dikurangi 10.000 sama dengan 19.000. Gitu. Terus ini juga akan terjadi pada perhitungannya sama dengan di tahun 2012 dan 2013. Di 2012 laba ditahannya adalah negatif atau rugi 15.459. Sedangkan 2013 adalah positif atau laba 179. Gitu. Oke, ini perhitungannya. Untuk menghitung harga pokok jualan, teman-teman bisa lihat di bawahnya tabel. Perhitungkan harga pokok jualan, yaitu 60% dari jualan pada tahun 2012, 70% dari jualan pada tahun 2012, dan 65% kali jualan pada tahun 2013. Gitu. Oke. Itu untuk laba rugi. Sedangkan untuk kas ini adalah di tabel 8.4. Kas masuk berdasarkan laba sebelum pajak, kemudian depresiasi, kemudian piutang turun. Oh, ini jadi kita melihatnya berdasarkan tabel 8. Di situ ada keterangan 837 ayo 8 tabel 83 nomor 7 itu maksudnya teman-teman.
Untuk laba sebelum pajak